9, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Purwantini dari SMP Negeri 25 Batam. Saya Asrianti dari SMAN 11 Batam. Saya Rosdianani dari SDN 006 Nusa Batam. Akan melaksanakan praktek coaching secara bergantian. Observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pur? Alhamdulillah sehat Bu Nani. Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pur. Jadi begini Bu Pur, saya dengar Bu Pur pada hari ini akan melaksanakan coaching. Benar begitu Bu Pur? Benar Bu. Baiklah Bu Pur, sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nantinya dengan Bu Pur. Ingin mendiskusikan rubrik penilaian, pertama mengamati, terus menilai sesuai apakah coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee bisa menangkap pertanyaan dari Ibu, dari coachnya sendiri. Jadi Bu, sebelum kita melakukan coaching, kita juga jangan lupa prinsip-prinsip coaching. Pertama yaitu kemitraan, terus itu proses keaktifan, dan yang terakhir adalah memaksimalkan kompetensi coach sendiri Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya nih Bu, boleh Bu? Boleh. Oke. Baik Bu, pertama kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Itu yang pertama Bu, present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee saya. Oke, baik Bu. Terus Bu, kompetensi yang lebih spesifik lagi dalam hal ini yang ingin Ibu kembangkan? Untuk yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee saya sehingga coachee saya itu bisa menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus sekali Bu. Terus pertanyaan terakhir nih Bu dari saya, indikator keberhasilan yang Ibu harapkan sendiri dari coaching ini apa Bu? Coachee saya nantinya bisa menemukan atau mendapatkan ide-ide cemerlang dari proses coaching tadi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Bu Pur. Semoga coaching Ibu pada hari ini berhasil dan sukses. Nanti setelah ini Bu, saya akan melakukan pasca observasi lagi untuk menanyakan yang seperti saya tanyakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Gimana kabarnya Bu Pur hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Anti gimana? Alhamdulillah sehat juga ya Bu Pur ya. Bu Pur boleh minta waktunya sebentar Bu Pur? Boleh Bu, kebetulan saya lagi kosong nih. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Pur ya. Ini sih Bu Pur, sebenarnya saya ada permasalahan gitu kan. Semalam saya sudah berpikir apa nih kira-kira yang bisa saya lakukan gitu. Kebetulan saya bisa berjumpa dengan Bu Pur, kemudian kita diskusi gitu ya Bu Pur ya. Saya itu kan ngajar bahasa Indonesia ya Bu Pur ya. Jadi gimana ya IMAT bahasa Indonesia itu pembelajaran yang agak membaca gitu kan. Jadi kan siswa kalau membaca ini agak kurang semangat gitu kan. Nah, terjadilah di kelas saya gitu kan. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia itu dari 41 siswa itu mungkin hanya separuh atau 50%-nya yang semangat belajar, yang sisanya itu enggak gitu Bu Pur. Oke, jadi hanya separuh aja yang bersemangat ya Bu. Oke. Menurut Ibu kenapa anak tersebut tidak bersemangat? Menurut saya yang kenapa siswa saya tidak bersemangat, satu, mungkin karena kami itu di sekolah itu ngajarnya kan 4 jam ya Bu Pur ya. Jadi kami satu minggu itu maksudnya cuma satu kali, satu kelas di kelas yang sama gitu kan. Dan kebetulan saya ngajar tuh di jam siang 11.30, kemudian terpotong sama sholat gitu ya. Kemudian yang kedua permasalahannya mungkin karena ruangannya yang terlalu panas gitu, karena kita di tepi laut ya Bu Pur ya. Jadi mungkin kompleks lah permasalahannya. Jadi tambah pula saya ngajarnya di jam-jam seperti itu gitu Bu Pur. Untuk rencana ke depan supaya anak itu bersemangat dalam belajar seperti apa Bu? Ya, rencana saya ke depan ya Bu Pur ya, saya akan mencoba metode yang lain gitu ya. Di antaranya mungkin saya akan mencoba lagi nih window shopping gitu kan. Karena saya adakan di kelas lain berhasil gitu kan. Window shopping itu dimana nanti sebelum pertemuan itu saya akan menyuruh siswa membawa beberapa alat peraga. Contohnya
kertas origami, styrofoam, kemudian karton, kemudian bahan ajarnya sudah saya sediakan dengan LKPD. Kemudian seperti biasa kasih video pembelajaran sesuai dengan minat mereka, kemudian jelaskan, kemudian mereka diskusi, kemudian melakukan apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut. Kemudian setelah itu nanti mereka akan berjalan nih sekeliling mengunjungi kelompok lain gitu, bertanya nih apa nih materinya, apa nih tentang ini, misal contoh unsur cerpen, ini. Nanti mereka akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada pada murid, kemudian nanti mereka kembali lagi ke kelompok mereka gitu. Intinya mereka tidak hanya diam gitu, intinya mereka bergerak gitu Bu. Oke, itu bagus itu Bu. Ya, dengan window shopping ya Bu ya. Iya. Oke, kapan Ibu mulai melaksanakan Bu? Insya Allah mungkin dalam minggu depan ya Bu Pur ya, saya juga lihat metodenya yang bagus itu video shopping atau boleh metode yang lain gitu kan. Saya sesuaikan dengan tuntutan KD-nya. Kalau misalnya KD-nya ini cocok dengan video shopping, saya akan lakukan itu. Tapi kalau KD-nya cocok dengan bermain peran, mungkin saya lakukan yang bermain peran Bu. Oke, jadi disesuaikan dengan KD ya Bu, Ya, mana betul. yang cocok dengan video shopping, kalau mana yang cocok dengan role play atau Iya, bermain peran seperti itu iya, ya Bu. Oke. Jadi untuk komitmen Ibu ke depannya seperti apa? Kalau komitmen saya mungkin ya saya secara kontinu ya Bu Pur ya juga belajar gitu kan. Kemudian diskusi juga dengan teman bagaimana cara kita menciptakan pembelajaran yang menyenangi bagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian menyiapkan semua media ajar yang sesuai dengan siswa gitu. Dan saya berharap mungkin dengan ini pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan membosankan lagi, jadi menjadi menyenangkan bagi siswa. Dan itu salah satu daya tarik pembelajaran bahasa Indonesia bagi murid saya. Oke, jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Iya, seperti betul. itu ya Bu. Iya. Oke, langkah yang sangat bagus Bu. Semoga terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih, Bu. Nah, saya sudah tidak sabar nih Bu untuk menunggu keberhasilan atau langkah-langkah Ibu. Jadi nanti kita ada sharing-sharing lagi nih Bu. Boleh Bu. Nanti diskusi gitu. Bagaimana dengan metode-metode yang Ibu terapkan tadi, apakah berhasil dan bagaimana perkembangannya? Oke, saya pun berterima kasih sama Bu Pur karena diskusi ini banyak pelajaran yang saya terima ya Bu Pur ya. Semoga kedepannya kita bisa diskusi seperti yang Bu Pur katakan tadi dan semoga apa yang kita harapkan bisa berhasil maksimal Bu Pur. Saya juga mengucapkan terima kasih nih atas waktu Bu Pur telah saya cita dengan masalah ini gitu kan. Saya harap Bu Pur tidak jenuh nih dengan permasalahan-permasalahan yang akan saya diskusikan lagi dengan Bu Pur. Iya Bu, tidak jenuh Bu. Jadi gimana nih Bu setelah diskusi dengan saya? Apa perasaan Ibu? Alhamdulillah baik Bu Pur. Jadi dengan diskusi dengan Bu Pur semuanya terbuka gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita tuh berpotensi. Cuman kita tuh karena tidak ada teman untuk diskusi, makanya kita tuh jadi gimana ya? Ya udahlah, dah pasrah gitu. Tapi harusnya kita tidak seperti itu Bu Pur. Oke, tetap semangat Bu Anti. Oke. Semoga sukses. Oke, terima kasih Bu Pur. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Bu Nani. Apa kabar nih Bu Pur? Alhamdulillah baik. Baik Bu Pur, jadi dari hasil pengamatan saya tadi selama Ibu melakukan coaching, Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah menggali kompetensi coaching sehingga coaching tadi bisa menemukan solusinya, bisa timbul ide-idenya dia sehingga dia dapat melakukan rencana-rencananya dengan baik. Baik Bu, bagaimana menurut Ibu pendapat yang atau pengamatan yang sudah saya berikan ini? Terima kasih Bu, tapi untuk pendapat saya sendiri belum terlalu sempurna Bu, jadi saya harus lebih banyak belajar. Jadi kedepannya saya akan memperhatikan lagi alur Tirta dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coaching saya sehingga saya bisa memberdayakan coaching saya dengan baik sehingga coaching saya ini bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Bu, jadi apa nih rencana tindak lanjut Ibu? Untuk rencana tindak lanjut kedepannya saya akan melaksanakan coaching di komunitas belajar, kemudian di MGMP dan di sekolah terutama terhadap rekan sejawat Bu. Baik Bu, rencana nih kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini atau nanti di mana? Apakah itu di sekolah atau nanti di kelompok Bu atau bagaimana Bu? Untuk yang pertama saya di sekolah dulu Bu terhadap rekan sejawat saya. Kemudian nanti saya di MGMP juga akan melaksanakan Bu.
Baik Bu. Baik Bu, jadi dari hasil pengamatan yang saya catat tadi ke dalam form kompetensi akademik, terima kasih Bu Pur. Selamat, semoga nanti ke depan Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dan terus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar. Sukses selalu Bu Pur. Baik, terima kasih atas masukannya Bu Nani. Bu Pur, apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan ke saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.